Welcome back to our story. Yuk cerita bareng masa lalu yang gak kalah seru sama harimu. Mangga Pinara. Halo, balik lagi sama aku Erna. Jadi kali ini kita akan bahas tentang audit. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas sedikit tentang audit. Jadi audit itu adalah sebuah pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan untuk memperoleh opini dari laporan keuangan yang disusun perusahaan tersebut. Nah, tujuan dari audit sendiri untuk memberikan rasa percaya terhadap para pemakai laporan keuangan. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai kasus audit yang terjadi di dunia. Kasus ini adalah kasus di perusahaan ZZ Best Company. ZZ Best Company ini bukan inisial ya teman-teman. Ini emang nama perusahaannya ZZ Best Company. Nah, ZZ Best Company ini berdomisili di San Fernando, bagian selatan California. ZZ Best Company ini didirikan oleh Barry Minco, yaitu pemuda atau remaja berusia 16 tahun. Nah, perusahaan ini berawal dari pengusaha karpet, yang mana customer dari perusahaan ini berawal dari pintu ke pintu, jadi tetangga-tetangga Minco. Nah, perusahaan ini beroperasi di garasi bagian rumah orang tuanya. Perusahaan ZZ Best Company ini berdiri pada tahun 1984. Selama 3 tahun pada awal pendiriannya, yaitu dari tahun 1984 sampai 1987, perusahaan mengalami ledakan pendapatan yang sangat besar sekali. Yaitu pada 3 tahun tersebut perusahaan memperoleh laba bersih. Nah, laba bersih yang diperoleh perusahaan selama 3 tahun berkembang ini adalah dari $200.000 sampai dengan $5 juta. Adapun pendapatan kotornya atau penjualannya mencapai $50 juta dalam setahun. Nah, pada tahun 1986 perusahaan melakukan go public dan nilai pasar saham pada saat 30 Juli 1987 mencapai $200 juta. Gila nggak tuh? Gede banget kan? Nah, dalam sekejap saja, Minco bersama timnya sudah menjadi miliarder muda. Nah, dalam acara The Oprah Winfrey, Minco menjelaskan bahwa kami atau seorang pemuda itu harus berani mengambil tantangan dan harus berani berpikir besar. Dia memiliki moto bahwa langit adalah batasnya. Nah, 3 bulan selang saham Minco mencapai $200 juta, diperoleh kabar bahwa jumlah aset bersih yang dimiliki Minco sebenarnya hanya $62.000. Ada apakah dengan perusahaan ZZ Best Company ini? Nah, pada awal mula pendiriannya, Minco mendirikan usaha pembersih karpet. Nah, dari usaha yang ia dirikan, dia sering mendapatkan komplain dari pelanggan, kemudian vendor suka mengomel, kemudian persaingan yang sangat ketat sekali, dan dia berpikir bahwa menjadi pengusaha pembersih karpet ini bukanlah jalan yang tepat untuk mencari kehidupan yang layak. Nah, maka dari itu beberapa bulan kemudian Minco mendapat ide untuk memberikan modal kepada perusahaan-perusahaan kecil dengan bekerja sama dengan bank lokal. Namun, strategi yang Minco lakukan yaitu dengan memberikan imbalan yang kecil terhadap bank lokal, namun bank lokal menolaknya. Tidak sampai di situ saja, kemudian Minco terus berpikir, akhirnya ia memperoleh ide. Minco kemudian memperoleh ide yang sangat inovatif, yaitu ia ingin melakukan pemalsuan terhadap cek, kemudian klaim asuransi, dan juga kartu kredit. Nah, Minco berjanji untuk memberikan $100 setiap minggu apabila Tom Paget berhasil meyakinkan bank terhadap usahanya. Nah, Minco mengatakan kepada Tom Paget bahwa asuransi yang akan ia berikan kepada perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi kepada ZZ Best Company antara lain yaitu asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, dan masalah-masalah lainnya. Nah, akhirnya Tom Paget berhasil meyakinkan bank dan Minco memperoleh suntikan dana dari bank. Nah, pinjaman dari bank tersebut digunakan untuk melakukan ekspansi perusahaan secara besar-besaran. Dari situ, Minco percaya bahwa usaha yang dilakukan dengan penipuan ini lebih menguntungkan daripada usaha pembersih karpet yang dibangunnya. Sehingga Minco tetap akan melakukan upaya penipuannya ini untuk menipu perusahaan-perusahaan lain. Nah, sebagai kewajiban perusahaan yang go public adalah melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit.
pada 30 April 1986, perusahaan ZZ Base Company akan melakukan audit yang akan diaudit oleh George Greenspan. Nah, dalam melakukan audit, George Greenspan telah melakukan berbagai prosedur analitik dan dia juga telah melakukan rasio-rasio keuangan ZZ Base Company dengan rasio industri. Di situ diperoleh pendapat atau kesimpulan bahwa rasio perusahaan ZZ Base Company ini tidaklah rasional terhadap rasio pasar. Nah, dari kesimpulan audit yang dilakukan oleh George Greenspan diperoleh bahwa rasio perusahaan ZZ Base Company ini dianggap tidaklah rasional. Nah, selain itu, George Greenspan juga mengatakan bahwa ZZ Base Company memiliki hubungan dengan Top Padgett. Namun, di situ Greenspan tidak menemukan bukti transaksi asuransi fiktif yang dibuat oleh Top Padgett. Nah, di situ Greenspan mengatakan bahwa dia tidaklah mau diseret dalam kasus ini, sehingga dia mengundurkan diri sebagai auditor dari Base Company. Nah, Greenspan sendiri mengaku tertipu oleh kasus skandal ini. Minko kemudian mengambil keputusan untuk tidak menggunakan jasa auditor dari Greenspan di tahun kemudian. Akhirnya, Minko akan menggunakan jasa auditor dari EY, yaitu Ernst & Whinney, yang merupakan Big 8 di dunia. Nah, setahun kemudian, yaitu pada 1989, dari hasil audit yang dilakukan oleh Ernst & Whinney, oleh hasil bahwa kinerja ZZ Base Company adalah perusahaan yang bekerja dengan reputasi yang sangat baik. Nah, namun dari beberapa pihak menanyakan terkait hubungan antara auditor sebelumnya dengan auditor yang sekarang. Nah, dalam kesempatan tersebut, Greenspan mengatakan bahwa Ernst & Whinney tidak pernah berkomunikasi sebelumnya terhadap Greenspan untuk meminta laporan keuangan audit tahun sebelumnya. Padahal dalam audit dijelaskan bahwa langkah untuk melakukan audit selanjutnya yaitu meminta laporan keuangan yang telah diaudit dari auditor yang sebelumnya. Nah, namun ini tidak dilakukan oleh EY. Nah, namun EY tidak mau berkomentar atas pertanyaan tersebut. Nah, setelah melakukan penyelesaian audit untuk perusahaan ZZ Base Company, Ernst & Whinney kemudian mengundurkan diri karena dia merasa bahwa ada hal-hal yang dianggap tidak beres. Nah, dalam proses audit yang dilakukan, EY juga mendapatkan kesulitan untuk memperoleh informasi berupa bukti-bukti transaksi, kemudian pengecekan secara langsung. Nah, setiap kali Ernst & Whinney ingin meminta laporan atau meminta vouching atau dia melakukan mandatory di perusahaan tersebut, selalu dihalang-halangi oleh Minko. Nah, salah satu auditor dari Ernst & Whinney mengatakan bahwa sebenarnya ZZ Base Company memiliki kekayaan-kekayaan yang fiktif. Nah, di sisi lain, diperoleh informasi dari informan bahwa ZZ Base Company juga telah melakukan manipulasi terhadap laporan keuangannya. Nah, dari situ, Ernst & Whinney kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada Minko. Namun, Minko menyanggah karena ia takut bahwa Ernst & Whinney tidak akan percaya lagi terhadap Minko. Nah, kemudian Ernst & Whinney melakukan pengunduran diri sebagai auditor dari ZZ Base Company. Nah, kemudian Ernst & Whinney ditanyakan oleh SEC, yaitu Security Exchange Committee, yaitu seperti OJK-nya di Indonesia, ditanyakan terkait laporan keuangan ZZ Base Company. Kemudian dalam pengakuannya, Ernst & Whinney mengatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh ZZ Base Company yaitu adalah laporan keuangan palsu yang mana telah dimanipulasi. Dalam pengadilan, Ernst & Whinney menolak tuduhan bahwa ia membiarkan ZZ Base Company memalsukan laporan keuangannya. Nah, dalam kasus tersebut ada seorang ibu rumah tangga yang merasa dirugikan oleh Barry Minko karena telah berinvestasi atau telah menanamkan asuransinya kepada Barry Minko. Nah, kemudian ibu rumah tangga tersebut melaporkan hal tersebut kepada reporter Times Los Angeles dan meminta reporter tersebut untuk mencari bukti dari berita tentang Barry Minko. Nah, di situ diperolehlah bukti bahwa Barry Minko telah melakukan kecurangan, yaitu telah melakukan pemalsuan asuransi fiktif. Nah, dari situ Barry Minko kemudian dia terbukti bersalah dan dia dijatuhi oleh hukuman penjara
lama 25 tahun. Nah, selain itu kerugian yang diakibatkan oleh Barry Minko ini menyebabkan kreditur dan investor rugi sampai 100 juta dolar. Nah, jadi pelajaran yang dapat kita ambil itu adalah yang pertama, bahwa peraturan itu ada itu untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Dan siapa sih yang bisa mengontrol kita untuk taat ataupun tidak taat terhadap peraturan yang ada, itu adalah diri kita sendiri. Jadi ini semua itu mulai dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, untuk SEC, Security Exchange Committee, itu diharapkan lebih aware dan lebih paham, lebih mendekatkan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di bawahnya, sehingga dia lebih mengetahui tentang operasional maupun bau-bau kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, untuk kreditur dan investor itu tetap berhati-hatilah ketika akan menanamkan modalnya kepada perusahaan. Kita harus tahu betul apakah perusahaan ini merupakan perusahaan yang baik, yang layak, yang sehat, seperti itu. Nah, untuk generasi muda, kalian harus tetap semangat berwirausaha, tapi jangan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Berusahalah kalian dengan jalan yang terbaik. Nah, sekian video kita kali ini. Terima kasih. Nah, sekian cerita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you for watching our video. See you!